Oke, kita di sini ada games. Gamesnya ini akan dibawakan oleh Kak Gita. Untuk Kak Gita, boleh Kak dipersilakan Kak Gita. Oke, jadi sebelum kita mulai ibadah, untuk nyari sinyal nih sama teman-teman nih, supaya dari yang tadi blind date, terus menuju ibadah, ya, sinyalnya dikumpulin lagi, kita akan, sebenarnya ada 10 lagu yang akan kita tebak. Namun, kita akan mulai 5 dulu, nanti 5 lagi di terakhir, kumpulin. Nah, nanti siapa yang bisa jawab bisa langsung masukin judul lagunya di chat box kita. Cepet-cepetan ya. Nah, judulnya harus yang lengkap, nggak usah sama penyanyinya nggak apa-apa, yang penting judulnya aja, judulnya yang lengkap. Kalau misalnya ada kata-kata aku terus kurang akunya, berarti itu salah ya. Nah, nanti akan dilihat siapa yang paling cepat nulis nama judul lagunya, dia yang berarti dia dapat 1 poin gitu. Dan nanti orang-orangnya akan di-collect, akan didata, nanti di situ akan diundi lagi siapa yang akan mendapatkan hadiah. Kita mempunyai hadiah e-wallet, jadi bisa pilih nanti akan dikirim ke OVO-nya atau Shopee atau GoPay dan sebagainya, terserah gitu. Gimana nih teman-teman, udah siap atau belum? Coba saya mau cek ombak dulu nih. Kira-kira kalau sudah siap boleh kasih reaction di Zoom-nya. Terserah mau reaction apa aja. Oke. Oke, nah tebak lagunya ini supaya gampang ditebak, saya akan memutarnya tidak dengan lagu, tapi akan dibacakan. Nah, bacainnya juga akan via Google Translate. Gitu. Jadi bacanya kayak baca puisi. Jadi supaya lebih gampang nebaknya gitu. Oke, langsung aja ya. Kalau yang sudah tahu bisa langsung chat di chat box. Nanti akan ada jurinya yang mencari siapa yang duluan menjawab paling benar. Oke, kita mulai dari lagu pertama. Oke, ini lagu bahasa Indonesia. Jadi gampang ya. Kita mulai. Jika wangimu saja bisa memindahkan duniaku maka cintamu pasti bisa mengubah jalan hidupku cukup sekali saja aku pernah merasa betapa menyiksa kehilanganmu kau tak terganti kau yang selalu ku nanti. Raisa, Raisa kali kedua. Dipegang tanganku bersama jatuh cinta kali kedua pada yang sama jika senyummu Oke, sorry tadi yang jawab open mic nggak tahu siapa nih. Yang jelas yang pertama jawab Elsa ya di chat box. Berarti Elsa. Boleh dicatat dulu judge-nya Elsa Apriani. Oke, thank you. Mantap Gampang nih ya? Elsa Apriani ya Kak ya, udah tuh. Skornya 1 Oke, Kak. 1. Oke, lanjut ya. Sekarang lagu bahasa Inggris. Jadi coba didengarkan, tapi gampang kok, tenang aja. Oke, dimulai. 1, 2, 3. You read the fair. I don't care cause if never been so high follow me through the dark let me take you past our satellites you can see the world you brave to life so love me like you do lo love me like you do love me like you do lo love me like you do touch me like you do to touch me like you do what are you waiting for Fading Love me like you do. Oke. Oke, Kak Gita kayaknya yang teman-teman jawabnya di room chat aja ya. Iya, di room chat. Diketik nih. Yang pertama adalah Nicholas, Kak. Oke, Nicholas ya, 1 poin. 1 poin. Tadi udah Elsa, sekarang Nicholas 1 poin. Sama nih, ayo dong lagi yang lain. Masa nggak ada ini nih, sepi-sepi aja Kak Gita. Iya, bener. Oke, lanjut ya. Terus ya Kak Gita. Oke, lanjut. Tunggu. Ini dia. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children's laughter remind us how we used to be everybody.
Searching for a hero, people need someone to look up to. I never found anyone who fulfill my needs. A lonely place to be, and so I learned to depend on me. I decided long ago never to walk in anyone's shadows if I fail. If I succeed, at least I'll live as I believe. No matter what they take from me, they can't take away my dignity. Because the greatest love of all is happening to me. I found the greatest love of all. Inside of me, the greatest love of all is easy to achieve. Learning to love yourself, it is the greatest love of all. I believe the children are our future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children slaughter remind us how we used to be. I decided long ago never to walk in anyone's shadows if I fail. Oke, If nggak I ada yang jawab. succeed, Oke, nice. Nikolaus akhirnya Udah bisa menjawab. Kayak ketahuan lagu dari lawas usianya kayaknya Kak ya. Gita lagu lawas ya. Iya, Jadinya bener kelihatan. yang tahu Kak Gita ke atas nih kayaknya nih. Iya. Aku juga nggak tahu nih Kak Gita. Oh, iya, betul. Oke, Oke, Nikolaus. Nikolaus dapat 2 nih. Mantap deh. Kayaknya Iya, sekarang nice. next lagunya yang lebih bacon dong, Kak. Yang lebih bacon. Ini yang lebih ini pasti anak mudanya tahu banget nih lagunya keren. Lagu Indonesia ya sekarang ya. Lanjut. Lagu ketiga. Barapa Kali Ku Harus Katakan Sinta Barapa Lama Ku Harus Menunggumu di Ujung Galisa Ini Aku Tak Sedetik Pun Tak Ingat Kamu Namun Dirimu Masih Begitu Aku Tak Mau Tahu Luka Yang Ku Rasakan bertubi engkau berikan cintaku bertepuk sebelah tangan tapi aku balas senyum keindahan Oke, Kak bertahan Gita, satu udah nih, cinta jawab nih. bertahan satu. Yang benar itu bukan cinta bertepuk sebelah tangan, CINTA di Elsa. Bener nih Elsa. Ih, ini yang jawab mah Elsa Nicholas semua nih. Benar. Sorry, maksudnya lagu ke berapa? Ini lagu keempat berarti ya? Lagu keempat, Kak. Ya, Benar. oke. Yang terakhir ya. Sebelum kita lanjut lagi sama yang terakhir nanti di akhir ibadah. Oke. Jadi, berarti dibagi 2 ya, Kak, sesinya? Iya, betul. Berarti nyimpen dulu nih si Nikolaus sama Elsa. Yang lain harusnya bisa ya, Kak, nyusul. Betul. Oke. Terakhir ya. Ini lagu bahasa Indonesia. Jadi gampang. Oke, kita mulai. Kau dan aku tercipta oleh waktu hanya untuk saling mencintai mungkin kita ditakdirkan bersama merajut kasa menjalin cinta berada di pelikanmu mengajarkanku apa artinya kenyamanan kesempurnaan cinta. Ini yang lain tidur Berdua kali ya, bersama Bener. Iya nih si Kak Elsa mantap nih Kak Elsa. Penggemar Spotify kayaknya nih. Kayaknya ya, bener. Apa dia ini ya Kak? Salah satu dari kita ya Kak? Ya. Oke. Berarti skor sementara teman-teman ada Nikolaus ada 2 poin, Elsa ada 3 poin ya Kak? Iya, betul. Nanti sisanya di akhir ibadah. Betul Kak Gita? Sekarang kita ibadah dulu. Oke, thank you. Oke. Ditunggu teman-teman yang lain. Makasih Kak Gita. Dibalikin ke Daniel. Oke, terima kasih Kak Gita. Ya, gimana teman-teman gamesnya? Seru kan ya? Oke. Kita akan memasuki ibadah pada malam hari ini. Untuk itu, teman-teman dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak. Biarlah hati dan pikiran kita terfokus kepada Allah saja, bukan kepada games, bukan kepada hal-hal yang lain, tetapi firman Tuhan yang akan disampaikan. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai, boleh next Kak.
Teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam ibadah, ada beberapa petunjuk nih teman-teman. Yang pertama, teman-teman diharapkan untuk berpakaian yang sopan, seperti sedia kala kita beribadah, harus sopan. Lalu yang kedua, teman-teman untuk harus mempersiapkan diri, hati, dan pikiran teman-teman di dalam ibadah ini. Lalu yang ketiga adalah yang paling terpenting, persiapkan Alkitab, teman-teman. Jadi silakan dipersiapkan dulu Alkitab teman-teman. Lalu yang keempat, saat musik di play atau dimulai, mohon rekan-rekan untuk bisa memute mikrofon yang ada di dalam Zoom teman-teman. Jika sudah, boleh next. Mari kita akan membuka ibadah ini dengan doa pembukaan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan atas malam yang indah Tuhan. Pada hari ini kami berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di ibadah gerakan pemuda pada malam hari ini. Biarlah Tuhan yang mau memberikan hikmat dan kemampuan kepada kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah Tuhan juga yang mau memampukan Kahari dalam membawakan firman, sehingga firman Tuhan yang disampaikan oleh beliau dapat disampaikan dengan baik, dan kami dapat melakukan firman Tuhan pada malam hari ini, yang telah disampaikan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka ibadah kami di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan menyanyikan Mars Gerakan Pemuda dulu. Boleh di-play, Kak? Soundnya udah di-play belum, Kak? Belum muncul, Kak? Oh, oke. Sorry. Maaf teman-teman, belum di suaranya belum keluar. Mungkin diulang lagi, Kak? Boleh? Boleh diulang lagi deh. Diulang lagi, karena tadi nggak kedengeran suaranya. Ya di dalam iman percaya pada Kristus Tuhan, kami pemudi dan pemuda melayaninya. Pada gereja dan masyarakat, kami hadir di dalamnya. Dalam kasih setia Tuhan sempurnalah. Persoalan dan tantangan teratasilah oleh hikmat dari Tuhan. Kami siap mewujudkan sosok yang benar. Itu beban serta tanggung jawab. Pemudi
Oke, boleh next Kak. Kita akan mengangkat pujian pembuka kita dari Kidung Jemaat 3, Kami Puji Dengan Riang. Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerah. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup riang, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Firman Tuhan akan saya langsung arahkan kepada Kak Hari. Untuk Kak Hari dipersilakan Kak. Ya, baik teman-teman, selamat malam. Semoga semua sehat. Kita akan masuk dalam rangkaian firman Tuhan. Saya izin share screen ya. Suara saya terdengar bagus nggak? Jelas Kak. Jelas ya, bukan bagus, jelas ya. Oke, saya share screen ya. Oke. Oke. Kelihatan? Tampak ya? Jelas teman-teman? Kelihatan Kak. Oke, ya. Ya, kita akan mulai ibadah pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Ya Bapa, Allah yang Maha Baik, Allah yang Maha Pengasih. Sungguh kami bersyukur kalau kami boleh dapat berkesempatan berjumpa melalui ibadah daring. Dan saatnya kami ingin berbagi tentang kebaikan Tuhan melalui firman yang akan kami baca, kami dengar, kami renungi. Untuk itu kami mohon Tuhan memampukan kami, memberi kami hikmat, menguasai kami dengan Roh Kudus agar kami tidak saja mengerti apa yang kami baca, tetapi kami memahami dan terlebih khususnya kami melakukan dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, biarlah Roh Kudus yang tinggal dalam hati dan pikiran kami menguasai ruangan ini, menguasai peralatan teknis sedang kami gunakan. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Amin. Oke, teman-teman, sebentar saya... Ya, saya memberi judul untuk renungan firman pada malam hari ini dengan kisah kasih. Judulnya jadul ya, kisah kasih. Tapi kita memaknai bukan dalam satu kata, bukan dalam rangkaian satu kata. Kita bacanya memang dua kata, kisah kasih. Jadi ternyata kasih itu berkisah. Kasih itu berkisah. Mari saya lanjutkan ya.
Ya, teman-teman, silakan membuka kitab dari 1 Korintus. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Sorry. Sorry ya. Oke. Kalau sudah dapat, saya akan bacakan buat teman-teman. Saya bacanya perlahan aja. Mari kita resapi ayat demi ayat. Oke. 1 Korintus pasal 13, ayat yang pertama mengatakan begini. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ayat yang terakhir, kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, teman-teman, sebelum kita jauh membahas tentang ini, izinkan saya untuk flashback sejenak tentang kisah kasih ini. Dalam pemahaman saya, teman-teman, ada kelahiran, ada kematian. Bagi orang yang biasa seperti kita, hanya ada kelahiran, ada kematian. Tapi ada kebangkitan bagi orang yang kita anggap istimewa. Ya, kebangkitan yang saya ingin sampaikan adalah kebangkitan yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kenapa saya kasih judul ini sebuah kisah kasih? Ada hal yang paling menarik kalau saya boleh flashback sedikit. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, itu kan berbagai macam upaya manusia dilakukan supaya manusia memperoleh keselamatan. Kira-kira gitu ya. Berbagai macam upaya manusia ketika hubungan antara manusia dengan Allah terputus, manusia melakukan berbagai macam cara untuk memperoleh keselamatan. Contohnya apa? Nyembah pohon, nyembah batu, nyembah roh, segala macam disembah. Bahkan tradisi menyembah-nyembah benda mati pun sampai sekarang ada. Usianya sudah jutaan tahun. Sudah tua sekali. Ya. Nah, ternyata semakin manusia berupaya dengan caranya sendiri, dengan kemampuannya sendiri, bukan semakin dekat kita dengan Tuhan.
bukan semakin dekat kita dengan keselamatan. Yang terjadi adalah kita semakin menjauh dari keselamatan. Ini yang menurut saya asal ada inisiatif, ada kepedulian, ya. Nah, dari poin tadi kemudian Allah punya inisiatif untuk mengulurkan tangannya, menawarkan keselamatan kepada kita. Lewat apa? Lewat kelahiran. Kelahirannya siapa? Kelahirannya Tuhan Yesus Kristus yang kita kenal itu. Jadi di bahan bacaan Alkitab tadi banyak dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata, sekalipun aku mempunyai karunia, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu, sekalipun aku punya segalanya, tapi kalau saya tidak punya kasih, aku tidak punya kasih, maka aku bukan apa-apa. Nah, apakah itu juga yang dipahami oleh Allah yang kita sembah saat ini? Allah punya segala-galanya. Dia mampu segala-galanya. Tetapi kalau dia ternyata tinggal diam di tahtanya, yang diturunkan hanya Alkitab ini, Alkitab ini turun dari langit gitu ya, Alkitab sendiri akan bilang dia tidak punya arti apa-apa. Dia tidak kita kenal sebagai Allah. Untuk itu, perhatikan teman-teman, ada kelahiran yang saya maksud itu kemudian Allah mengutus anaknya, dan tidak hanya sampai di kelahiran, ada peristiwa kematian. Ya, ini peristiwa kedua. Jadi yang pertama mau saya katakan kepada teman-teman, ada inisiatif yang dilakukan oleh Allah untuk menyelamatkan umatnya, untuk memberikan keselamatan bagi umatnya. Yang selama ini manusia, umatnya, melakukan berbagai macam upaya untuk memperoleh keselamatan, tetapi tidak pernah kunjung selesai dan kunjung dapat. Maka inisiatif Allah yang pertama adalah dia memberikan anaknya. Nah, buat saya teman-teman, inilah kasih itu berawal. Disinilah kasih itu berawal. Sekali lagi, Allah punya segala-gala, Allah mampu segala-galanya, Allah bisa segala-galanya. Tapi kalau dia tidak punya kasih, dia tidak punya hati yang mengasihi, maka segala-galanya pun kehilangan arti. Bersyukurlah kita Allah yang maha pengasih. Makanya ada ayat ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Kalau tidak binasa artinya apa? Selamat. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Atas dasar apa Allah melakukan ini? Atas dasar kasih tadi. Jadi, kasih itu tidak ujuk-ujuk ada, pemahaman saya. Kasih itu ternyata punya kisah sendiri. Bagaimana dia sampai ada. Kasih itu didorong oleh kepedulian. Kasih itu didorong oleh inisiatif. Teman-teman, saya termasuk orang yang lebih percaya bahwa bicara tentang kasih itu sebetulnya bukan teori. Bicara tentang sayang, cinta kasih, itu bukan pinter-pinternya saya menuliskan dalam sebuah rangkaian kata-kata. Bukan pinter-pinternya saya membaca, menerangkan ke teman-teman, apa sih kasih Allah itu? Panjang lebar kita bicara tentang kasih Allah, ujung-ujungnya cuma teori. Tapi kasih yang sesungguhnya, seperti yang Allah lakukan, adalah tindakan. Kalau Allah hanya berfirman, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya hanya ada di Alkitab, maka itu juga tidak punya arti. Ya kan, kita percaya itu ya. Dia nggak punya arti kalau cuman hanya sampai di cerita saja. Nah, berdasarkan kasih itu Allah mengutus anaknya, Yesus Kristus itu. Sampai di situ ceritanya. Tidak, ternyata. Ada rencana yang Allah sudah rancang untuk terjadi kepada anaknya itu, Yesus Kristus. Rencana yang bagi kita, katanya Allah itu merancangkan damai sejahtera. Tapi kenapa
kenapa Allah mengizinkan anaknya Yesus Kristus itu mati yang secara tidak wajar ya di kayu salib. Teman-teman pasti sudah tahu kalau waktu Yesus berdoa tuh di Taman Getsemani itu kan Yesus itu pernah bilang, kalaulah boleh cawan ini berlalu daripadaku. Artinya sebagai manusia saat itu Yesus ingin ya kalau bisa jangan terjadi hal ini kepada saya sebagai manusia. Tapi itu bukan rencana Allah. Rencana Allah dia akan mati di kayu salib. Ada apa lagi? Ada kematian di sana. Ada pengorbanan di sana. Ada tindakan nyata yang buat saya satu hal yang spektakuler, yang luar biasa. Allah melalui anaknya Yesus Kristus mau melakukan itu. Teman-teman perhatikan, ada dasar kasih sehingga Allah itu melakukan sebuah tindakan yang nyata kepada umatnya. Supaya apa? Supaya umatnya beroleh keselamatan. Beroleh hidup yang kekal, kan begitu ya? Supaya umatnya beroleh keselamatan. Nah, baca ini saya memang flashback mundur. Kalau saja hanya sama seperti manusia pada umumnya, manusia lahir kemudian mati, terus apa istimewanya? Itu juga dialami oleh semua orang. Di halaman sebelumnya, makanya saya kasih tahu di situ. Ada peristiwa kebangkitan yang tidak dialami oleh semua orang. Ya, banyak orang yang kemudian juga mati. Ada nabi-nabi yang tidak mati, bahkan dia terangkat ke sorga. Ada juga orang yang mati dalam beberapa jam, dia hidup lagi secara medis, dia sudah mati. Tetapi tujuan kematiannya kan bukan kebangkitan seperti yang kita kenal. Ada tadi ya, ada kematian, ada kelahiran, ada kematian, dan ada kebangkitan. Kebangkitan yang kita kenal ini menjelang Prapaskah ini, teman-teman, adalah kebangkitan yang kemudian sebagai tanda kemenangan Allah, kemenangan Yesus Kristus terhadap kuasa gelap. Atas dasar apa? Atas dasar kasih dia melakukan itu. Kasih seperti apa? Kasih yang diwujudkan dalam tindakan nyata. Kasih apa? Kasih yang bukan teori. Ya, kasih yang bukan sekedar cerita, bukan sekedar filsafat, bukan sekedar catatan-catatan panjang lebar, mengulas apa itu kasih, memaknai apa itu kasih. Kasih akan kehilangan makna kalau tidak ada tindakan. Ini harus saya menggawa kasih. Sorry, suaranya kan. Kasih itu akan kehilangan makna kalau tidak ada tindakan. Mau seberapa besar orang mengulas tentang kasih, mau seberapa besar orang berdiskusikan tentang kasih, mau seberapa besar para filsuf, para teolog-teolog itu mendiskusikan tentang kasih. Dia tidak punya arti ketika dia tidak kalau tidak dilakukan, kalau bukan tindakan nyata. Allah kita mewujudkan itu dalam tindakan yang nyata. Itu kasih Allah. Nah, berikutnya. Apa yang dia lakukan? Seperti yang teman-teman lihat. Allah melalui Yesus Kristus menjembatani hubungan antara manusia dengan Allah penciptanya. Selama ini orang mencari cara untuk menemukan keselamatan, untuk menemukan jembatan supaya bisa terhubung lagi dengan Allah, tapi dia nggak bisa. Sampai Allah lah yang berinisiatif dalam kasih-Nya untuk mengutus anaknya, dan melalui Yesus Kristus jembatan itu terhubung. Ada ilustrasi begini bilangnya. Ada anak kecil yang tanya ke orang tuanya, ke ayahnya, "Pak, seberapa besar Tuhan itu?" Bagaimana kita menjawab kalau ada teman kita atau kakak kita atau adik kita, siapapun, dia bertanya seberapa besar Tuhan itu? Bagaimana kita memberi ukuran sebesar semesta raya ini? Begitu?
Ya nggak ada juga orang yang mengukur semesta raya itu berapa luasnya. Sebesar semesta raya ini masih abstrak juga kan. Semesta raya ini seberapa besar? Orang bilang bulan itu besar, tapi ternyata bisa diukur. Bahkan antar planet yang paling jauh pun bisa diukur. Banyak hal yang bisa diukur. Tapi seberapa besar kasih Allah itu? Seberapa besar kuasa Allah itu? Nah, si ayah bilang begini, coba kamu perhatikan di langit itu ada pesawat. Seberapa besar pesawat itu? Kecil pesawat itu. Oke. Kamu lihat, perhatikan terus, makin lama pesawatnya makin kecil karena dia terbang menjauhi si anak. Makin lama makin kecil. Nah, kemudian si ayah ini ngajak anaknya ke bandara dan mendekat ke pesawat. Anak itu bilang, ternyata pesawat itu besar ya, Pak? Iya, pesawat itu besar. Maksudnya apa dari cerita ini? Ayah mau bilang, seberapa besar Allah itu tergantung seberapa dekat kita dengan Allah. Kalau kita bilang Allah itu kecil ya karena memang kita berjarak dengan Allah. Maka teman-teman lewat firman malam hari ini, poinnya mau disampaikan. Tadi poinnya. Segala sesuatu yang didasari kasih harus ditunjukkan lewat tindakan yang nyata. Makin jauh kita dengan Allah, makin kita tidak bisa melihat kemahakuasaan Allah, kebesaran Allah. Kebesaran Allah, kemahakuasaan Allah itu bergantung dari seberapa dekat jarak dan hubungan kita, relasi kita dengan Allah. Ini kan jadi pertanyaan buat kita semua. Seberapa jauh saya bisa melihat Allah dalam kehidupan saya? Dia sumber kasihnya. Seberapa saya memiliki kasih? Jawabannya ada di teman-teman semua. Oke. Beberapa ayat yang saya highlight, sebagai bagian dari bacaan firman kita tadi, dikatakan kasih itu sabar, ya. Kasih itu murah hati, iya. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kita baca dan semua kita paham ini. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, ia tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah, ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya kepada segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Teman-teman, kalau saya suguhkan ini, kita sudah, ya sudah Kak, saya sudah tahu. Saya sudah mengerti. Ini sebetulnya sebagai catatan ke dalam diri kita. Seberapa sabar saya, seberapa murah hati saya, seberapa pencemburukah saya ini, seberapa saya ini sering memegahkan diri saya, banyak. Ya, seberapa tidak sopannya saya sebetulnya, seberapa egois saya untuk mencari keuntungan, seberapa egois saya untuk bilang bahwa orang lain harus mengerti saya, orang lain harus bisa memahami diri saya. Lu nggak tahu gue, lu nggak paham gue. Pernah nggak kita berbalik, seberapa kita mau memahami orang lain, seberapa jauh kita mau mengerti orang lain. Kita ingin orang lain itu punya pemikiran yang sama dengan kita, yang sudah pasti tidak akan pernah. Ya, banyak hal yang kalau teman-teman mau baca dari ayat 4 sampai ayat ke-8 ini. Coba salah satu contoh lagi saya mau bilang, seberapa pintar dan cerdiknya kita menutupi segala sesuatu. Ya, seberapa bisanya kita untuk menghindar dari segala sesuatu. Kita bukan tipe orang yang menanggung segala sesuatu, tapi kita pintar menghindar dari segala sesuatu. Tapi kita juga pintar untuk bicara tentang kasih. Kita juga pintar untuk bicara bagaimana cinta itu.
bagaimana sesuatu yang indah itu. Ada perasaan yang dipertemukan dalam perbedaan, gitu ya. Banyak kan orang jadi ceritanya begini ya, teman-teman. Gue kenapa cocok sama dia, sama pacar gue? Karena setiap apa yang dia suka, kok gue pas suka juga gitu. Apa yang dia mau, kok gue juga pas mau juga. Kok kayaknya semua cocok ya. Omongan diskusi gue sama dia selalu cocok, selalu lepas gitu. Nah, teman-teman, saya mau bilang hati-hatilah. Hubungan yang semua cocok itu adalah ambang putus gitu. Ambang dari putus. Segala sesuatu yang selalu sama itu akan mudah cari jalan pisahnya. Saya mengandaikan gini nih, tanda sama dengan itu akan selalu jalan beriring, tanda sama dengan akan selalu sejajar di mana-mana. Tapi ingat, tanda sama dengan tidak akan pernah bersilang. Tanda sama dengan itu tidak akan pernah bertemu dengan garis sebelahnya, karena dia hanya berjalan. Tampak mata ya selaras, tapi dia tidak pernah bertemu di satu titik. Perbedaan yang dipertemukan dalam satu titik itu keindahan buat saya. Itu kebahagiaan. Ya. Untuk itu, kalau begitu apa yang harus kita persiapkan? Mari kita persiapkan hati kita. Mari kita persiapkan pikiran kita, seluruh raga kita. Ya, untuk bisa memahami apa itu arti sabar, apa itu arti sopan santun, apa arti itu rendah hati, apa arti itu kesungguhan, apa arti itu ketulusan. Banyak orang yang kemudian berteori tentang kasih, tetapi pada kenyataannya, kehidupannya tidak dekat dengan kasih. Tidak dekat dengan sang pengasih. Dia begitu berjarak dengan sang pengasih. Dia hanya mengisahkan tentang sang pengasih, tentang sang Allah yang sumber pengasih itu dari jarak yang jauh. Tapi dia bisa cerita segala-galanya. Bagaimana mungkin kita bisa bercerita tentang kebaikan Allah, tapi kita hanya melihat Allah itu dari jauh. Hanya melihat Allah itu dari buku-buku, dari film-film, dari contoh-contoh. Catatan yang saya mau sampaikan lagi adalah, teman-teman, mari mendekatkan diri kepada Allah agar kita betul-betul merasakan betapa besar Allah itu, betapa dahsyatnya kasih Allah atas kita itu. Ya, saya lanjutkan lagi. Sebelum masuk ke gambar ini, saya ingin putarkan satu video ke teman-teman, bentar ya. Saya akan share video ini. Saya sebagai orang yang Oke, sampai di sini teman-teman. Saya setel sedikit. Teman-teman tahu kisah ini tentang Sarah? Saya lanjut ya. Ada yang sudah pernah nonton ini? Videonya belum muncul, Kak. Videonya belum muncul? Belum, Kak. Mungkin di... Belum muncul ya? Iya, belum, Oke. Kak. Saya stop share dulu ya. Oke. Saya stop share dulu. Kemudian saya buka lagi ya. Oke. Muncul? Muncul, Kak. Videonya udah muncul? Oke. Ya, silakan. Saya sebagai orang yang percaya, yang kenal dekat sama Tuhan, saya selalu beranggapan bahwa semuanya akan menyenangkan buat saya. Tapi ketika kami mendengar bahwa ada orang yang melakukan kejahatan kepada anak kami sehingga Sarah meninggal gitu, saya nggak percaya kenapa Tuhan dengan janjinya untuk menyertai kami, kok sampai Sarah mati terbunuh gitu. Saya menyalahkan Tuhan dan saya marah sama Tuhan. Saya tidak pernah membayangkan juga bahwa anak semata wayang kami dipanggil lebih cepat dari saya sama istri saya. Orang tua itu seperti masa lampau kita, bahwa orang tua meninggal kita masih punya harapan ke depan untuk keluarga, untuk punya anak. Tapi pada saat ditinggal anak, masa depan itu udah nggak ada. Dan pada saat di RSCM itu saya melihat suatu penglihatan. Saya berdiri di sebuah arena pertandingan, banyak sekali penontonnya. Lalu saya melihat seorang pria, dia berkata, engkau harus mengasihi musuhmu, kalau tidak keselamatanmu akan dicabut. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Allah itu kasih, akulah dia.
Aku tidak dapat menyangkal diriku. Aku menciptakan manusia serupa gambarku. Jadi kamu kuat. Lalu saya tertawa. Kuat. Kalau aku dicaci maki, aku masih kuat. Kalau aku dihina, aku masih kuat. Kalau aku dipermalukan di depan orang, aku masih kuat. Tapi kalau ini, nanti dulu Tuhan. Saya akan pukul-pukul dulu. Setelah itu saya akan biarkan mereka. Itu yang ada di dalam pikiran saya dan keinginan saya. Lalu Bapak bilang begini, aku sayang mereka. Dan itulah yang membuat aku menangis banget. Bapak, engkau tega. Kau seharusnya bilang sayang sama aku, sama Sarah. Jangan bilang sayang sama mereka. Mereka kan udah jahat sama Sarah. Seharusnya Bapak menghibur aku. Lalu Bapak bilang, kau anak sulung yang iri hati. Cuman waktu datang ke RSCM itu, saya merasa tenaga saya itu, saya begitu lemas gitu loh. Saya secara pribadi seperti tidak ada tenaga. Saya berhadapan dengan dia setelah dia dinyatakan sebagai pelaku. Dia masih di rumah duka. Sosok Kasifah yang begitu kecil sampai saya jagain kurang lebih 3 atau 4 orang dengan 1 security. Saya bisa membalas, ada kesempatan, tapi saya tidak memakai hak saya untuk membalas itu secara langsung. Pembalasan itu bukan hak saya, tapi hak Tuhan. Lalu saya juga mendapat penglihatan ketika pemakaman itu saat Sarah mau dikuburkan. Saya berdoa begini, Tuhan kuatkan aku, Tuhan kuatkan aku. Ini yang terakhir kalinya aku lihat Sarah akan dikubur. Jadi saya itu diseret pelan-pelan seperti saya masuk ke kolam. Dan airnya itu adalah air kasihnya Bapak. Saya tahu rasanya kasih Bapak yang luar biasa. Saya tahu hatinya Bapak itu, Hafid dan Asifah itu adalah anak-anak Bapak juga. Jadi Bapak itu sedih, aduh nak, kenapa sampai engkau melakukan hal yang jahat. Jadi Bapak mau mengambil mereka berdua untuk kembali ke dalam dekapannya dengan hal yang benar. Jadi saya bilang, sudah Bapak, jangan engkau tarik aku lagi lebih dalam untuk merasakan kasih-Mu. Bapak bilang, setiap hari aku menangis untuk setiap perbuatan manusia yang berbuat jahat. Saya bingung, Tuhan, setiap hari engkau gak capek ya nangis ya. Pantas saja Bapak memberikan Yesus untuk menyelamatkan manusia. Karena saya tahu, luar biasa. Saya bilang, Bapak sudah engkau tarik aku lebih dalam lagi. Aku ini mamanya Sarah, aku gak pengen orang anggap aku edan, saya bilang begitu. Mana mungkin saya berani mempunyai rencana yang jahat kepada orang yang Bapak kasih. Jadi orang kadang-kadang sering bertanya-tanya, loh kalau udah mengampuni ya udah nggak usah ngotak-ngatik tentang proses hukum. Kalau melihat orang bersalah kita nggak menegur, nggak ngasih tahu, kita ikut bersalah juga. Orang berbuat salah, tapi sampai berbulan-bulan tidak mau mengakui kesalahannya. Saya meyakini bahwa kalau orang sama sesamanya tidak mau kesalahannya, apalagi sama Tuhan yang nggak kelihatan. Yang menyelamatkan kehidupan dia di kehidupan kekal bukan karena proses hukum. Jadi segeralah mengakui kesalahannya, bertobat dan meninggalkan kejahatan-kejahatan yang sudah mereka lakukan untuk berbalik sama Tuhan. Bukan hanya rutinitas ibadah, tapi punya relasi secara khusus sama Tuhan. Tadinya aku udah mau mengampuni, tapi aku mau tetap, udah biar aja, aku nggak mau ketemu, nggak mau apa sama mereka berdua. Tapi ketika aku dikasih hati yang baru, aku menjadi tahu, aku sayang sama mereka seperti Bapak sayang, dan aku tahu itu bukan asalnya dari dalam diriku. Ini loh, aku tuh punya rencana yang kayak gini. Kebaikanku itu luas sekali, jadi engkau harus belajar dariku. Jadi aku sebetulnya juga dibentuk. Aku dari suamiku dibentuk. Jadi Tuhan, ternyata engkau benar-benar luar biasa. Ya, teman-teman mungkin sudah ada yang pernah lihat film ini. Saya juga sudah pernah share ke beberapa teman ya. Saya share lagi ya ini ya. Ya.
Buat teman-teman yang belum tahu, sedikit saya kasih ringkasan cerita. Sarah itu adalah anak satu-satunya dari dari pasangan bapak ibu yang tadi, anak satu-satunya perempuan yang kemudian mati karena meninggal disiksa sama sahabatnya sendiri. Yang ironisnya, 2 orang sahabatnya ini pacaran, yang cowok mantan pacarnya dan perempuan sahabatnya. Sarah disekap, dia meninggal di mobil gitu sepanjang perjalanan dari Jakarta Bandung atau Bandung Jakarta. Sarahnya itu disita, disekap, diikat segala macam sampai akhirnya meninggal. Yang lebih menyakitkan, yang membunuh, sahabat yang membunuhnya itu juga hadir dalam pemakamannya. Saya nggak perlu jelaskan lagi makna apa dari cerita itu, tapi pada bagian akhir ini saya mau bilang begini kepada teman-teman. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ya, teman-teman, bagian penutup saya mau sampaikan kepada teman-teman, lakukan kasih yang teman-teman miliki melalui tindakan sekecil apapun. Buat orang-orang yang teman-teman kasihi, buat keluarga yang sudah lebih dulu mengasihi. Lakukan tindakan sekecil apapun sebagai wujud cinta kasih teman-teman. Sebelum kasih itu Tuhan ambil dan kita tidak punya kesempatan lagi berbagi kasih kepada orang-orang yang kita cintai. Kiranya Tuhan memberkati teman-teman bersama keluarga, bersama sahabat-sahabat, melalui kasih yang teman-teman miliki. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya kembalikan ke pembawa liturgi ibadah. Oke, terima kasih Kak Hari untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Oke, next Kak. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Untuk yang bertugas doa syafaat dipersilakan. Cek. Matiin itu aja, Kak. Oke. Teman-teman, kita akan masuk dalam syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Allah Bapa yang berada di kerajaan surga, terima kasih kalau pada malam hari ini Kau boleh mengumpulkan kami bersama-sama untuk beribadah gerakan pemuda di Pancaran Kasih secara daring ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap kegiatan yang sudah terlaksana dalam satu hari ini, dalam satu minggu ini, dalam satu bulan ini. Terima kasih untuk setiap hal yang sudah terjadi. Terima kasih juga untuk firman Tuhan yang baru saja kami dengar. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati firman kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh saling mengasihi terlebih lagi ya Tuhan. Kami boleh mengasihi teman-teman, orang tua, keluarga, bahkan musuh kami boleh belajar untuk mengasihi mereka lagi ya Tuhan. Terlebih kami juga belajar untuk mengasihi ini dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya, dalam kehidupannya sehari-hari ya Tuhan. Kiranya Engkau berikan Kak Hari kesehatan selalu ya Tuhan, sehingga Kak Hari pun boleh memberitakan firman-Mu ke tempat yang lebih luas lagi ya Tuhan. Terima kasih.
saat ini akan ada program-program baru yang akan terlaksana atau ada program lama yang akan dilaksanakan kembali. Kiranya Engkau mau memberkati setiap program yang akan disusun ya Tuhan, kiranya boleh menjadi program yang baik Tuhan. Bangsa kami bahkan dunia ini masih dilanda dalam pandemi COVID-19, kiranya Engkau tetap memberkati bangsa kami ini ya Tuhan, sehingga bangsa kami ini boleh tetap menjadi bangsa yang utuh. Kau memberkati pemimpin kami dari yang tertinggi hingga yang negara kami ini, dalam bangsa kami ini, sehingga bangsa kami pun boleh pulih kembali, boleh menjadi bangsa yang lebih baik lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap bencana alam yang boleh terjadi juga ya Tuhan. Kiranya dalam bencana kami yang masih dalam keadaan baik, dalam situasi seperti ini, kiranya Kau juga tetap mengingatkan kami untuk saling membantu, saling mengasihi sama kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kiranya Kau juga memberkati setiap kami ya Tuhan, setiap anggota gerakan pemuda yang pada malam hari ini boleh hadir dalam pekerjaan, baik kami yang masih mencari pekerjaan Tuhan, baik kami yang mencari pekerjaan karena pandemi ini ya Tuhan, kiranya Kau memberikan pekerjaan yang terbaik bagi kami lagi ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk kesehatan kami maupun teman-teman yang belum sempat hadir dalam ibadah malam hari ini. Tuhan, kiranya Kau memberkati kesehatan kami, Kau mau memberkati teman-teman yang sakit, kiranya Kau mau sembuhkan melalui obat-obatan dan dokter yang ada. Terima kasih Tuhan, berkati juga teman-teman yang masih dalam jenjang pendidikan ya Tuhan, baik yang SMA, baik yang kuliah, atau maupun dalam pekerjaan yang mereka lakukan ya Tuhan, sehingga apa yang mereka lakukan pun boleh menjadi contoh yang baik dan terlebih lagi dapat memuliakan nama. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk setiap teman-teman, setiap kami yang masih yang baik bagi mereka juga ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas berkat penyertaan-Mu selama ini. Kiranya Kau juga memberkati kami dalam seminggu ke depan ya Tuhan. Kau memberkati kami dalam hari-hari yang akan datang juga ya Tuhan, sehingga kami pun boleh kembali lagi untuk berkumpul, untuk menyempurnakan doa ini dalam nama anak-Mu dan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa sempurna. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Biarkan kami pada hari ini karena Kaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
Baik, untuk teman-teman yang bertugas dalam persembahan dipersilakan. Shalom teman-teman. Pada malam hari ini kita akan memberikan persembahan. Teman-teman bisa men-scan QR yang ada di layar teman-teman semua. Kita akan menyanyikan lagu Seindah Siang di Sinari Terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Asiknya laut seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia. Oke, teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas malam hari ini yang boleh kami beribadah gerakan pemuda bersama melalui aplikasi Zoom. Biarlah persembahan yang boleh kami kumpulkan ini dapat menjadi dimanfaatkan dengan baik. Biarlah tangan-tangan yang telah memberi selalu diberikan berkat dan rezekinya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya, amin. Kabar-kabari pemuda akan disampaikan oleh teman-teman yang bertugas dalam kabar-kabari. Untuk teman-teman dipersilakan. Shalom teman-teman. Shalom. Shalom. Maaf ya, jelas. Puji syukur dan limpah terima kasih atas kasih-Nya Tuhan telah menyertai kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kehidupan kita sebagai pemuda-pemudi Kristen yang tangguh. Ibadah gerakan pemuda malam hari ini dilayani oleh Penatua Hari Purwanto dan juga oleh teman-teman yang bertugas, yaitu Liturgus Ade Daniel, Doa Syafat Ade Shanas,
Pemusik ada JJ, Rian, ada persembahan dan kabar-kabari ada saya, Nela. Terima kasih untuk yang sudah bertugas pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kehidupan, pelayanan, beserta keluarga. Adakah yang berulang tahun pada minggu ini, bulan ini? Ulang tahun untuk Kak Gita. Kak Gita, selamat ulang tahun. Kak Gita, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Kak Gita. Tahun Kak Yang bikin PPT, yang bikin PT. Selamat ulang tahun JJ. Ulang tahun JJ. Selamat ulang tahun untuk rekan-rekan pemuda-pemudi yang berulang tahun pada minggu ini. Selamat bersyukur, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah dan kegiatan selalu diupdate di media sosial. Teman-teman boleh cek media sosial GP Pankas. Jangan lupa untuk hadir di minggu depan ya. Lalu yang terakhir, nanti di akhir ibadah akan ada foto. Sesi foto bersama, jadi jangan langsung keluar. Terima kasih. Ibadah akan ada foto. Terima kasih. Baik teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita menyanyikan Gita Bakti 49, Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ya, teman-teman Tuhan kasihi, kita tiba pada penghujung ibadah Gerakan Pemuda malam hari ini. Kita akan tutup dengan berkat. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
kita pada malam hari ini selesai, teman-teman. Teman-teman dipersilakan untuk bersaat teduh terlebih dahulu. Selamat hari Jumat teman-teman. Selamat malam Minggu. Malam Minggu deh, lupa ya Kak. Foto dulu ya teman-teman. Foto-foto Oke, dulu. boleh teman-teman kita foto Habis itu dulu. lanjut